Oke, tema yang diberikan Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Kita berdiri lagi yuk. Ya, nggak capek kan? Haleluya, naik 3 lantai. Kita baca sama-sama aja ya. Udah dapat semua? Amin. Yesaya 40 29 sampai 31. 2, 3. Dia memberikan kekuatan kepada Allah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu dan terengah-engah jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ini Yesaya, ini seangkatan dengan nabi-nabi kecil yang lain, termasuk Yeremia, termasuk di zaman Daniel, termasuk di zaman Amos. Itu ada beberapa nabi yang ada dalam satu masa. Ya, di masa apa itu? Yaitu di masa mereka ada di Babel. Jadi bangsa Israel, saudara, mereka pernah menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. Bayangkan 4 generasi Allah mengizinkan mereka diperbudak. Kenapa 4 generasi? Karena pada zaman itu, saudaraku, Tuhan berkata, aku akan mengejar orang yang tidak menyembah Tuhan sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Jadi 400 tahun di Mesir, 4 generasi mereka menjadi budak, saudara. Ya, jadi kalau ada seorang ayah atau seorang laki-laki mungkin yang hidupnya nggak benar, itu nggak mungkin larinya ke saudaranya gitu, enggak, pasti ke anaknya. Jadi 4 generasi, 400 tahun di Mesir menjadi budak, saudara. Allah kejar itu. Dan ini di zaman Nabi Yesaya dan nabi-nabi lain seangkatan itu, termasuk Nehemia, ada banyak nabi yang seangkatan, saudara, itu di masa 70 tahun di Babel. Pertanyaannya, kenapa 70 tahun diperbudak lagi di Babel? Ya, kalau kita bandingkan rasa sakitnya 400 tahun di Mesir jadi budak dengan 70 tahun di Babel menjadi budak, saudara, sakitnya itu lebih sakit di masa 70 tahun di Babel. Ya, mungkin kita bisa bandingkan dengan kita 350 tahun dijajah Belanda dengan 3,5 tahun dijajah Jepang. Menurut sejarah, paling sakit dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Nah, ini perbandingannya, saudara. Pertanyaannya tadi kita kan udah tahu 400 tahun itu. Pertanyaannya yang tujuan kenapa Allah izinkan masih mereka menjadi budak di Babel? Ya, Babel sekarang kita ingat sebagai negara Iran, Qatar dan sebagainya. Nah, kenapa 70 tahun? Karena, saudara, di saat mereka keluar dari Mesir, Allah memelihara mereka dengan manna selama 40 tahun. Mereka masih bersungut-sungut. Ya, itu Allah murka. Udah dikasih makan dari bersungut sehingga matilah mereka sekian ribu orang. Nah, menjadi pertanyaan kembali, kenapa 70 tahun? Karena di saat mereka ada di tanah Kanaan disebut tanah apa? Tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Jadi, saudara, di saat mereka masuk ke tanah Kanaan, di saat Yosua melihat mereka begitu subur, begitu indah, mereka merebut itu dan mereka menikmatinya. Jadilah mereka OKB, orang kaya baru di Kanaan. Karena orang asli Kanaan mereka sudah usir. Mereka lah pemilik lahan, pemilik tanah, pemilik emas, perak, pemilik lembu sapi. Semua mereka ambil, mereka punyai. Dibagilah tanah di sana untuk suku Isakar, suku Zebulon, suku A, suku B, dibagi tanahnya semua oleh Yosua waktu itu, karena Musa sudah bawa panggil. Hanya Lewi yang nggak dapat. Ya, hanya Lewi nggak dapat pembagian tanah. Semua suku dapat pembagian tanah.
Kenapa Lewi tidak dapat? Nanti kita bahas. Tetapi artinya kenapa Lewi tidak dapat? Karena Tuhan katakan Lewi, milik pusaka Lewi adalah Tuhan sendiri. Jadi milik pusaka Lewi, suku Lewi, mereka yang melayani Tuhan di rumah Tuhan, bukan tanah. Tuhan gak kasih tanah ke mereka, karena milik pusaka mereka adalah Tuhan sendiri. Amin. Oke, itu kita sampaikan. Kenapa? Jadi pada saat dibagi semua tanah itu, akhirnya mereka mengerjakan tanah itu. Mereka tanam anggur, mereka tanam semua tanam-tanaman mereka, sehingga mereka jadi tuan tanah baru, mereka jadi orang kaya baru. Nah, tetapi Tuhan katakan, kamu boleh bercocok tanam, kamu boleh jadi kaya, kamu boleh punya banyak lembu, sapi, ternak, semua boleh, kamu boleh sekaya-kayanya. Tetapi Tuhan katakan apa? Engkau harus mengizinkan tanah itu beristirahat. Jadi dalam 10 tahun kamu bekerja, 1 tahun tanah itu harus kamu kosongkan, jangan diusahakan, sebagai bentuk milik Tuhan. Ya, pada ingat ya waktu mana diberikan, ya 7 hari, dia bilang, Tuhan bilang hari ke-6 kamu boleh makan, tapi hari ke-7 nggak boleh. Gitu. Itu demikian juga Tuhan katakan, 10 tahun boleh diusahakan, tetapi tahun ke-11 itu dikosongkan. Tetapi tetap itu menjadi milik bahagian Tuhan. Itulah menjadi milik bahagian suku Lewi, milik bahagian Tuhan. Jadi milik mereka itu harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi selama tahun itu tanah kosong beristirahat, seperti Tuhan beristirahat. Tetapi apa yang dilakukan suku Lewi? Itu apa? Bangsa Israel, mereka gas. Mereka gas terus. Toh tanah ini bisa bekerja, toh tanah ini bisa diusahakan, toh ya udahlah namanya kerja terus, gas terus. Milik Tuhan dia tidak kembalikan, mereka usahakan terus, tanah itu digas terus, karena ternyata pada saat digas hasilnya melimpah. Loh, berarti Tuhan bohong dong. Buktinya tahun ke-11 tanah itu masih digas, masih dipakai, masih menghasilkan buah. 10 tahun gak kembalikan milik Tuhan, belum masih Tuhan pelihara, gas aja terus di saat mereka kaya. Saudara, saya mau katakan begini, saya pernah bertemu dengan seorang pemudi di daerah SCBD. Saya lagi ngobrol dengan bule di sana. Tiba-tiba ada seorang perempuan nyamper. Pas saya melihat dia, ternyata dia kenal saya. Oh, dia dulu remaja di Cinere, tempat kami melayani. Saya bilang, kamu di mana sekarang? Oh iya om, saya sekarang kerja di SCBD. Saya sekarang tinggal di apartemen di SCBD. Oh gitu. Tapi kamu udah nggak pernah lagi sholat ibadah di Cinere? Dia bilang, iya, enggak om. Kan di Cinere itu waktu masa-masa ya kita nggak punya apa-apa lah. Sekarang sudah sukses ya ibadah ya, tempat yang keren lah om gitu. Jadi itu gambarannya. Jadi bangsa Israel ini, wah, nggak perlu ada istirahat tanah, nggak perlu kembalikan milik Tuhan, dia perlu digas terus. Akhirnya Tuhan selama 490 tahun, 7 kali 70 tahun, itu mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, sehingga Tuhan harus ambil kembali yang harusnya milik Tuhan. Sehingga 70 tahun mereka harus mengembalikan semua milik mereka, dirampas suku Babel, mereka kembali menjadi budak, kembali ke nol gitu. Seperti pom bensin dari nol ya Pak gitu. Nah, itu yang terjadi di zaman Yesaya. Sakitnya perbudakan itu sehingga banyak nabi yang menggambarkan, ya Yeremia menulis kitab ratapan. Bayangkan coba kita baca kitab ratapan, itu semua kitab tangisan. Ya. Nah, ini menjadi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Memang sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, karena Tuhan izinkan mereka kembali jadi budak. Nenek moyang lu gak menghormati gue, nenek moyang lu menyembah berhala, sampai keturunan keempat saya kejar. Dan Tuhan katakan juga 70 tahun sekarang kamu tidak mengindahkan firman, 70 tahun kamu kembali menjadi budak. Itu kepada bangsa Israel.
Orang-orang muda menjadi lesu, lelah dan lesu, dan turun-turun terjatuh tersandung. Saudara, apa bedanya orang muda di zaman Babel dengan orang muda di zaman Mesir? Orang muda di zaman Mesir, mereka yang lahir dalam rentang waktu 40 tahun di padang gurun, mereka orang muda, turunan-turunan yang melihat mujizat. Ya, mereka orang muda yang ikut bapaknya jalan, saudara, pasang tenda, lepas tenda, mereka melihat sendiri ada Tuhan menjadi tiang awan di siang hari, di panas terik 45 derajat di padang gurun. Dan mereka pun adalah orang muda yang melihat Tuhan menjadi tiang api di malam hari di saat suhu dingin yang ekstrim sampai -5 derajat. Sehingga orang muda di saat mereka berjalan itu di padang gurun keluar dari Mesir ke tanah Kanaan adalah orang-orang muda yang melihat mujizat. Mereka melihat bagaimana mana turun, mereka melihat bagaimana burung puyuh turun. Mereka tidak perlu bekerja, mereka cuma ikut saja. Mereka melihat bagaimana Musa mengacungkan tongkatnya kalau Tabor itu terbelah. Mereka juga melihat Yosua yang melangkah di atas sungai Yordan terbelah. Mereka adalah orang-orang muda yang melihat mujizat Allah. Itulah generasi muda di zaman itu, termasuk Yosua dan Kaleb. Tetapi orang muda di zaman Babel adalah orang muda yang sudah tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu dan terun jatuh tersandung. Begitu sakit tekanan perbudakan itu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua Raja Wali naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini gambaran Nabi Yesaya. Hanya orang yang menantikan Tuhan yang akan bertahan sampai akhir. Amin, saudara. Ada pengharapan yang berbeda, saudara. Perbedaan antara orang muda yang letih lesu, orang muda teruna-teruna yang jatuh tersandung, saudara. Ya, itu yang terjadi pada zaman ini. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, saudara, bagaimana orang-orang muda itu jatuh tersandung. Seberapa sukses pun orang muda, saudara, apa yang mereka lakukan, mereka sering tersandung, jatuh dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Seberapa banyak orang muda, orang-orang sukses muda di zaman ini, saudara, orang-orang Korea, saudara perhatikan, orang-orang bule, saudara perhatikan yang begitu sukses, ujung mereka jatuh tersandung kepada apa? Tersandung kepada perselingkuhan, tersandung kepada seks bebas, tersandung kepada narkoba, tersandung kepada apa lagi, saudara? Bahkan mereka tidak sedikit yang bunuh diri, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Mari kita perhatikan dalam kitab Zakaria, masih di zaman yang sama. Zakaria 4 ayat 6. Ya, ada yang bisa baca cepat? Zakaria 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicara dia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta. Ya, bukan dengan kekuatan, saudara. Orang muda itu jatuh tersandung karena dia pikir dengan kekuatannya. Orang muda itu banyak jatuh tersandung karena dia berpikir dia idealis, dia benar, dia melakukan hal yang benar menurut dia. Tetapi ujungnya, saudara, mereka tersandung dengan kelakuan mereka. Mereka tersandung dengan ide mereka sendiri, saudara. Mereka tersandung dengan kesuksesan mereka, saudara. Berapa banyak kita perhatikan orang muda yang sukses di dunia ini tanpa roh Tuhan. Dikatakan apa yang terjadi kepada mereka, mereka jatuh ke dalam dosa dan tidak pernah menikmati apa yang mereka sudah kumpulkan. Ya, belum lama kita dengar ada artis sekolah dibunuh oleh suaminya, saudara, atau pacarnya. Ya, kita melihat bagaimana mereka menganggap mereka diri mampu dengan sistem mereka, dengan idealis mereka. Mereka tersandung semua. Banyak kita berpikir oleh karena kekuatanku, karena kemampuanku, karena kapasitas dan potensiku, sudah.
Banyak orang muda tidak datang kepada Tuhan. Mereka terus dari pagi sampai pagi bekerja di luar sana, saudara. Tetapi ujungnya Allah harus mengambil apa yang menjadi bagian Allah. Allah bisa izinkan damai sejahtera mereka hilang, keluarga mereka ribut tidak karuan, saudara, karena mereka tidak mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Di saat mereka sukses, Allah izinkan itu semua diambil dari mereka, saudara. Mereka tidak sempat bahkan menikmati apa yang mereka sudah kumpulkan dan usahakan. Sehingga firman Tuhan katakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Sehingga Raja Mesir, saudaraku, Firaun berkata, bagaimana mungkin kita bisa mendapat orang yang seperti dia benar-benar Allah, seperti Yusuf. Yusuf menjadi figur yang kita lihat, yang bisa bekerja dengan kejujuran. Di ujungnya dia bisa menafkahi seluruh keluarganya. Dia bisa menjadi tulang punggung, saudara. Menjadi tulang punggung dalam keluarga besar, itu orang pilihan Tuhan. Amin. Menjadi tulang punggung bukan cuma keluarga sendiri, tapi bisa menjadi tulang punggung menjadi keluarga besar. Itu menjadi pilihan yang Allah bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Pilihan yang luar biasa, ya. Bukan menjadi sebuah kesombongan, saudara. Tetapi saya mau katakan, dalam keluarga kami, keluarga saya sendiri, saya harus melanglang buana, saudara. Harus bekerja sampai ke ujung bumi supaya bisa mendukung, mensupport, ya, menyekolahkan, bahkan mengawinkan, saudara. Sehingga Yusuf menjadi figur. Saudara, ini yang Tuhan cari. Hanya orang yang penuh dengan Roh Allah, yang Tuhan percayakan bisa menjadi tulang punggung bagi keluarga sendiri maupun keluarga besar. Amin, saudara. Banyak orang muda sekarang jangankan menjadi tulang punggung, saudara, menjadi beban, iya. Menjadi batu sandungan, iya. Ya, menjadi buah si malakama, iya. Kalau dikerasin dia kabur, nggak balik-balik. Jangankan jadi tulang punggung, saudara, jadi beban, iya. Jadi batu sandungan, iya, saudara. Orang pemuda yang tidak penuh dengan Roh Allah itu sangat berbahaya, saudara. Dia akan hanya menonjolkan kebenarannya, dia akan hanya menonjolkan pikirannya, dia akan menonjolkan kemampuannya. Sementara, saudara, saya mau katakan, Hawa, manusia pertama itu, perempuan pertama itu, yang so tahu itu, saudara, bisa kalah dengan iblis berdebat. Bagaimana dengan orang muda sekarang, saudara? Mulai mereka berpikir, saudara, lihat di video itu di media sosial, kamu namanya siapa? Oh, contohnya namanya Rinto, contohnya, saudara. Saya kasih dulu ke arah apa? Kamu perempuan atau laki-laki? Di KTP laki-laki, gitu, saudara. Terus kamu apa? Saya mengidentifikasi diri saya perempuan. Ya, apa sih? Jadi aneh, saudara. Orang-orang yang sudah terseret dan tersandung dengan kehidupan mereka. Ya, ayat ini muncul karena tekanan, karena Allah harus mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Di saat orang muda bekerja, di saat orang muda sukses, di saat orang muda memiliki waktu, tenaga, kapasitas, semangat, kesehatan, kalau itu tidak diserahkan kepada Tuhan, kalau itu tidak disertai dengan urapan Roh, suatu waktu Allah akan ambil, saudara. Seperti bangsa Israel, 490 tahun bangsa Israel tidak mengizinkan tanah istirahat. 490 tahun bangsa Israel tidak mengembalikan milik Tuhan, saudara. Allah ambil dengan cara Tuhan. 70 tahun mereka harus habis menjadi budak di Babel. Lebih menyakitkan dibanding 400 tahun menjadi budak di Mesir. Seberapa banyak kita lihat orang muda di luar sana, saudara, ujungnya bisa dikatakan bro ke gereja, gak punya waktu. Ujungnya apa? Suatu waktu rumahnya diketok, yang pakai baju coklat,
Selamat ulang tahun. Mana barangnya? Oh iya, ada di 1 kilo. Ya udah, ya share. Di situ dia baru banyak waktu beribadah. Saudara, di persekutuan Okumene lapas. Tidak sedikit saudara. Di ujungnya saudara, saya mau katakan, hari rumah tangga yang akan berantakan saudara tanpa roh Tuhan. Ya, seberapa banyak kita lihat senior-senior kita yang malu ibadah, mungkin saudara, yang malas beribadah. Ujungnya dia katakan, oke, setelah saya punya anak, saya mau beribadah. Dia beribadah saudara. Tetapi jangan salah. Allah tidak pernah mau dipermainkan. Allah harus ambil damai yang dulu dia pernah nikmati tanpa beribadah. Di ujungnya saudara, rumah tangga, keluarga itu akan sangat berat maju. Pikulan itu akan sangat berat tanpa roh Tuhan. Jadi kita pemuda remaja yang ada, dikala kita bekerja, dikala kita sekolah, dikala kita berusaha, ujungnya kita akan berumah tangga, saudara-saudara ke depan berumah tangga. Dimulai dari sekarang. Saya katakan tadi malam pada saat doa saudara, ya, kita berpikir dalam sekarang kita gak punya masalah, gue gak ada masalah, hidup gue aman-aman saja, gak perlulah berdoa, aman, masih cukup, iman saya masih oke, gak ada masalah. Saya mau katakan saudara, justru dengan kita sekarang berdoa, di saat ada masalah ke depan, doa itu bisa menolong kita, amin. Itu bisa menjadi tembok pagar untuk serangan musuh tidak bisa masuk. Kita berdoa sekarang, sekalipun gue gak ada masalah, sekalipun hidup gue aman-aman saja, tetapi dengan kita berdoa itu kita sedang membangun tembok, saudara. Sehingga potensi serangan iblis gak bisa masuk ke dalam tembok. Tetapi kalau sekarang kita gak ada masalah, hidup kita oke-oke saja, kita gak mau berdoa, saudara, tembok itu gak ada. Dengan gampang iblis bisa masuk. Banyak kita bergantung kepada iman orang. Mari saudara, kita pemuda remaja yang perbanyak ibadah, perbanyak berdoa saudara, perbanyak datang kepada Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan, tetapi melainkan dengan roh firman Tuhan semesta alam. Amin. Sore tadi jam 3, kenapa tadi jam 2 ya? Kita ada ibadah di Tangerang saudara. Rumah baru besar. Dia katakan di rumah ini kita bangun besar-besar, tetapi bukan cuma kita penghuninya, ada makhluk lain. Kita merasa ada makhluk lain yang tinggal juga di rumah itu. Kita berdoa. Jadi bukan karena kekuatan, mereka merasa bukan karena kemampuan dan kekayaan mereka. Orang yang sekali mereka aja mengakui kita di rumah perlu didoakan. Perlu ada roh Tuhan di tempat ini. Amin. Dan itu kita berdoa tadi. Yang terakhir saudara, Mazmur 25. Kelamaan nanti sudah keroncongan gitu saudara. Mazmur 25 ayat 3. Ya semua orang, Mazmur 25 ayat 3 kita mulai. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada dia Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau aku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, ada Daud yang selalu menantikan Tuhan, yang selalu mengharapkan pertolongan Tuhan, yang mengakui Tuhan dalam hidupnya. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah
rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 14. Saudara catat, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Amin, saudara. Karena kita berpikir sebagai orang muda, hidup kita masih oke-oke saja, hidup kita masih asik-asik saja, hidup kita masih dalam standar-standar yang oke lah, dalam posisi aman. Tapi saya mau katakan saudara, orang yang tidak bergaul dengan Tuhan harus hati-hati, karena begitu besar ancaman di depan saudara. Iblis punya banyak cara menyerang orang. Bisa dia serang lewat pergaulannya, bisa dia serang pintu tertutup kemanapun dia melamar pekerjaan, bisa dia serang dengan keadaan keluarganya, saudara. Itu yang ngeri, ya. Orang yang tidak bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang posisi berbahaya, saudara. Sekarang aman-aman saja. Ini yang menjadi heran, saudara. Ya, seperti saudara main apa? Main catur mungkin. Jadi posisi aman itu saudara di pur, ngerti di pur ya. Pokoknya bro, lu orang muda, lu kuat, lu kuliah keren, lu kerja, gua pur lu sampai lu sukses. Nah, di pur, gak usah ibadah bro, gak usah mikirin Tuhan, gak usah bergaul sama Tuhan. Iblis bilang, lu gua pur 10 tahun lu hidup bahagia. Gitu. Tetapi lu gak usah ibadah, tetap aja gas terus bro, gas. Kata saudara tahu, setelah itu iblis akan ambil apa yang menjadi miliknya dia. Bro, sorry ya, lu udah gua pur 10 tahun, 10 tahun ke depan hidup lu di tangan gue bro. Karena apa? Karena lu gak ada tembok, lu gak bergaul dengan Tuhan, lu bergaul sama gue, lu kan ikut maunya gue kan bro. Ya udah sekarang oke dengan cara gue, dengan cara itu setelah 10 tahun seperti bangsa Israel, setelah 490 tahun keluar dari Mesir, mereka kaya di Kanaan, mereka berhasil dan tuan tanah di Kanaan. 490 tahun mereka lupa Tuhan, iblis pur, beda, tes. Tetapi di tahun ke 570 tahun itu semua diambil daripada mereka. Saudara, kita pemuda remaja yang ada, kita berpikir gue masih kuat, gue masih oke, gue gak perlu beribadah, gue gak perlu bergaul dengan Tuhan. Bisa jadi Anda sedang dipur oleh iblis sampai saudara sukses, sampai mungkin menikah, tidak perlu bergaul dengan Tuhan, hidup oke, hidup aman-aman saja. Om dan tante aman saja, mereka toh berdoa buat gue, aman terkendali. Jangan sampai di ujungnya kita babak belur. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Amin. Apa itu? Janji Tuhan akan diberitahukan. Bro, lu bergaul sama gue, lu bergaul sama Tuhan, lu bergaul dengan kebenaran. Tuhan katakan janjinya apa? Lu akan gue kasih anak, lu akan gue kasih berkat, lu akan gue kasih rumah, lu akan gue kasih apa yang kau inginkan. Gue kasih bro, karena lu bergaul sama gue. Amin. Itu firman Tuhan. Tuhan beritahukan perjanjiannya. Tahun depan lu punya anak, tahun depan lu punya rumah, tahun depan lu berhasil, tahun depan lu menjadi tulang punggung keluarga dan keluarga besar, tahun depan menjadi berkat bagi banyak. Itu janji Tuhan. Amin. Kepada siapa kita bergaul? Apakah kita berpikir kita oke-oke saja? Tidak, saudara. Doamu sekarang menentukan masa depanmu. Amin. Ibadahmu sekarang menentukan masa depanmu. Apa yang kau kerjakan sekarang menentukan masa depanmu. Jangan santai, saudara. Tuhan ada, Tuhan hidup. Bangsa pilihannya sendiri Tuhan izinkan diperbudak, saudara, dipenjara, diikat, ditunggangi
ditunggangi menjadi budak oleh bangsa yang tidak kenal Tuhan. Mari kita sebagai budak remaja yang ada, mari kita bergaul hari dengan Tuhan. Amin. Di mana Tuhan ada, hadir dalam persekutuan, kita pun ada. Kita menghormati kehadiran Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan pujian.